kesalahan-kesalahan yang sering dialami oleh penderita diabetes yang mengikuti program ini dan ternyata tidak pernah sembuh karena salah dalam mempraktikkan pola makan barunya. Ya, saya sering mendapat keluhan dari Bapak Ibu peserta yang bel langsung atau dalam rapat-rapat mentor ataupun dalam telekonferensi antara saya mentor dan peserta. Saya sering melihat banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pada saat melakukan PMB. PMB itu sebenarnya adalah pola makan yang tujuannya mengatur sumber-sumber tenaga agar bisa melakukan tugasnya dengan baik. Yaitu, perlu saya jelaskan, sumber tenaga kita itu punya 3 alternatif. Pertama, sumber tenaga yang datangnya dari karbohidrat. Itu dilakukan oleh orang-orang yang normal. Artinya Bapak Ibu apabila masih sehat, tidak sakit diabetes, maka sumber tenaganya pasti datang dari makanan-makanan karbohidrat. Dan kita sudah tahu bahwa makanan karbohidrat itu datangnya dari semua produk tumbuhan apapun dan turunan. Jadi kue itu turunan. Jadi tepung ya, tepung diolah semikian jadi kue, jadi roti dan sebagainya. Kerupuk turunan. Jadi apapun yang tersaji di meja makan kita, apabila itu datang dari tumbuhan, maka itu adalah sebenarnya karbohidrat. Nah, sebenarnya dalam tubuh manusia itu tidak membutuhkan karbohidrat terlalu banyak karena dia hanya menjadi sumber tenaga saja. Menjadi sumber tenaga saja. Dia yang bisa membuat kita melakukan aktivitas. Nah, apabila sumber tenaga pertama tidak berjalan, tidak ada, maka biasanya tubuh akan mencari alternatif otomatis, Pak. Jadi nggak usah diatur-atur. Tubuh akan mengaturnya sendiri. Tubuh kita yang cerdas sekali. Apabila sumber karbohidrat tidak ada lagi dimasukkan dalam mulut. Karbohidrat tidak masuk. Glukosa berarti tidak ada. Maka tubuh akan mengambil sumber-sumber tenaga cadangan. Apakah sumber tenaga cadangan? Lemak. Jadi lemak Bapak Ibu akan yang biasa kita kumpulkan. Jadi kalau andai kita makan karbohidrat, tidak semuanya jadi tenaga, maka akan disimpan jadi lemak. Tapi biasanya yang terjadi zaman sekarang adalah lemak yang tersimpan itu jarang sekali dikeluarkan kembali, tidak dipakai lagi. Jadi orang makin lama makin gemuk, obesitas. Dan obesitas sudah tahu itu banyak masalahnya kalau andai kata dipelihara terus-menerus. Tapi kita bicara mengenai sumber tenaga, apabila karbohidrat sudah tidak kita makan, maka tubuh akan berusaha mengurai kembali lemak tadi menjadi sumber tenaga. Dan kita menamainya keton. Dari mana keton ini? Sebenarnya ini adalah pengetahuan lama dari 1920. Dari seorang penemu, ya, seorang penemu yang berbicara mengenai ketogenik, dasar-dasar ketogenik. Jadi PMB itu sebenarnya ketogenik juga, tapi rumpunnya berbeda. Kita mempunyai rumpun yang berbeda. Karena kenapa? Kita tidak menggunakan tenaga dari keton, tapi kita menggunakan tenaga dari protein. Nah, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada Bapak Ibu sekalian, kenapa sudah kurus, sudah habis-habisan, ya. Kalau andai kata kita hanya makan misalnya 1 hari, itu kan kebutuhan kalorinya. Ingat ya, kalori dari karbohidrat dan lemak itu bisa dihitung. Tetap ada nilai kalorinya. Dia bisa menjadi tenaga. 1, saya jelaskan lagi, sumber tenaga yang datang dari karbohidrat. 2, lemak. Apabila tidak ada karbohidrat, maka lemak akan diurai. Jadi kita perlahan-lahan akan menyusut. Berat badan kita turun. Yang 3, menggunakan sumber tenaga dari protein. Kalau andai kata lemak habis, maka proteinlah akan dipecah, diurai lagi menjadi asam amino, dan asam amino menjadi sumber tenaga lagi. Jadi gitu urutannya. Apabila ada karbohidrat, maka kita akan menggunakan karbohidrat. Tapi untuk orang-orang diabetes, mereka sudah nggak bisa lagi menggunakan tenaga ini.
Makanya dunia medis sedang berusaha memanipulasi gimana caranya orang gulanya tetap rendah walaupun mereka diabetes dengan obat-obatan tuh. Tetapi naturopatik jauh lebih berpikir maju bahwa tenaga kedua masih bisa digunakan, lemak. Dan tenaga ketiga yang dari protein bisa digunakan. Bisa diurai otomatis. Pada saat gula darah ibu rendah, maka keton akan muncul. Sumber tenaga dari lemak akan muncul. Tetapi apa bedanya antara sumber tenaga dari lemak dan protein? Bapak Ibu harus pastikan kedua-duanya dan mengerti bahwa kalau andai kata Anda berpuasa atau melakukan PMB atau hanya sedikit memakan sumber-sumber kalori, maka tidak akan terjadi regenerasi tubuh di dalam diri kita. Yang ada Bapak Ibu hanya mendapatkan gula darah yang rendah, tapi tidak ada regenerasinya. Sekali lagi ya, misalnya Bapak berpuasa 16 jam. Oke, gula darahnya nggak turun, 130. Saya pengen 2 digit. Ya. Diturunkan lagi, puasanya diperpanjang 24 jam. Turun 110. Diperpanjang lagi 48 jam. Akhirnya turun 90. Itu hanya teknik untuk menurunkan gula. Padahal yang kita harapkan secara paralel, secara bersamaan, tubuh kita juga punya kemampuan membangun sel tubuh kita. Nah, itu tidak bisa didapatkan dari lemak, nggak bisa. Jadi Bapak harus bedakan tujuannya. Menghabisi lemak kita untuk mendapatkan tenaga dan mendapatkan pengganti protein yang kita ingin perbaiki. Harus juga makan protein. Jadi pada saatnya apa? Bapak, Ibu harus memastikan bahwa harus tercukupi sumber kalori untuk tenaga kita, tapi tercukupi juga protein untuk tubuh kita. Banyak sekali Bapak Ibu, saya sudah 5 bulan Pak, kenapa saya nggak bisa sembuh? Karena hanya dengan puasa saja. Itu hanya menghabisi sumber tenaganya. Tapi proteinnya untuk mengganti sel-sel tubuh Bapak Ibu tidak diberikan. Sekali lagi, sel-sel tubuh kita itu bisa memperbaiki diri sendiri apabila kita memberikan bahan baku sel baru. Dari apa? Dari protein. Dari protein. Jadi protein itu nanti apabila sudah kita makan akan dipecah menjadi asam amino. Asam amino akan dibuat lagi di sel. Nah, tidak bisa didapatkan dari lemak. Lemak hanya menjadi sumber tenaga saja untuk memastikan bahwa kita bisa bergerak, kita bisa melakukan aktivitas. Tapi untuk membangun kembali sel yang rusak menjadi baru, harus makan protein. Jadi Bapak Ibu harus bedakan. Jadi secara paralel Bapak Ibu harus melakukan puasa, tapi proteinnya juga bisa diperbanyak. Protein tidak mengganggu yang namanya terjadinya target untuk menurunkan gula, karena protein tidak mengandung gula, tidak mengandung glukosa. Ibu makan 10 telur itu nggak ada gulanya, makan saja Bapak Ibu, makan saja. 20 tidak akan naik gulanya. Itulah zat pembangun sedang kita buat. Biarkan lemak saya kita mencair untuk menjadi sumber tenaga. Jadi harus dipastikan Bapak Ibu melakukan hal ini. Karena kejadian yang sering saya sampaikan, mereka beranggapan puasa menguras lemak itu berarti sedang membangun tubuhnya. Tidak. Untuk membangun tubuh itu dipastikan bahwa harus ada protein dalam tubuh kita. Harus ada protein asupan yang masuk dalam tubuh kita. Jadi jangan hanya lemak saja. Atau sumber tenaga dari lemak saja. Jadi itu ya, secara paralel harus dilakukan bersama-sama, tidak boleh serial. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang rata-rata menjadi kesalahan banyak pelaku PMB.
Saya sudah 4 bulan, saya sudah 5 bulan, saya sudah 6 bulan. Jadi ketiga-tiga yang menjadi pilar dari PMB untuk menyembuhkan diabetes harus dilakukan bersamaan. Satu, ya, gula darahnya harus rendah. Kedua, proteinnya harus tinggi. Ketiga, pH-nya harus tinggi. Basa lemah. Kalau andai kata serial, saya akan habiskan dulu lemaknya. Pada saat yang sama, tubuh kita berjalan terus. Protein harus tetap mendaur, bukan mendaur ya. Dia harus memastikan kebutuhan protein tercukupi. Karena kenapa? Digunakan untuk bahan baku membangun tubuh. Nah, sering saya temukan, bahkan beberapa kali menjadi pertanyaan keras sekali, saya sudah makin kurus tapi tidak sembuh. Ya, karena kurang protein, malnutrisi. Ada Bapak Ibu yang juga malas untuk makan protein. Saya makan telur hanya 4, Pak, atau hanya 5, Pak, hanya 7. Bayangkan, protein yang tadinya hanya punya 1 tugas, membangun sel, sekarang punya 2 tugas. Menjadi tenaga dan juga membangun tubuh. Bayangkan, berapa banyak protein yang dibutuhkan? Banyak sebenarnya. Tubuh kita terbuat dari protein dan untuk memperbaginya harus protein. Nggak bisa lemak dicairkan menjadi protein, nggak bisa. Lemak nggak bisa berganti lalu menjadi protein, nggak bisa. Ya Bapak Ibu ya. Jadi harus dipastikan bahwa semuanya bergerak paralel, bersamaan. Bapak Ibu harus melakukan ketiganya bersamaan, tidak boleh serial. Ya, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa demikian Bapak Ibu penjelasan mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelaku PMB sehingga mereka lambat sembuhnya atau tidak sembuh, bahkan gagal. Karena mereka mengabaikan ini. Mereka tidak mau makan protein. Atau jumlah proteinnya tidak mencukupi. Atau yang penting kurus dulu baru protein. Itu serial namanya. Dikuruskan dulu baru protein dinaikkan. Enggak. Tapi harus sama-sama. Berat badan diidealkan, pada saat yang sama protein juga dinaikkan. Protein tidak mengumumkan. Protein tidak mengumumkan. 3.000 kalori itu banyak sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu yang ingin saya sampaikan di pagi ini, dan kemudian